Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi di video kita kali ini kita akan menjelaskan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan perancangan kontrak. Jadi tujuan dari pembuatan video ini ialah sebagai penilaian ujian tengah semester kelas E Fakultas Hukum Universitas Jambi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Fistrianti dengan NIM B1185516. Saya Keratul Umami dengan NIM B118523. Perkenalkan, nama saya Jeanne Marcella Yanmiano dengan NIM B10018556. Saya Laila Ali dengan nomor induk mahasiswa B100185558. Saya Ella Kurnia, kita mahasiswa perancangan kontrak kelas E dengan dosen Dr. Raffles SHMH dan Ageng Triganda Sayuti SHMKN. Dan selanjutnya, mari kita memasuki materi. Baiklah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum kontrak? Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah sebuah peristiwa dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut Subektim, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kemudian, definisi kontrak menurut Black Law Dictionary yang diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Selain itu, ada kutipan atau tulisan yang ditulis oleh Ricardo Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, halaman 30 hingga 32, yang dimana menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum, yang mengikatkan para pihak yang pelaksananya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam hukum perjanjian. Kedua, jelaskan tentang hubungan perikatan dan kontrak. Ialah perjanjian dalam suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melakukan suatu hal. Dari perjanjian ini ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak, dan hubungan tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian justru dikehendaki oleh kedua belah pihak. Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian, salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan. Karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Sumber lain yakni dalam undang-undang dalam pasal 625 KUHP, dan kewajiban yang timbul justru tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, syarat sahnya suatu kontrak. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 syarat sah suatu kontrak atau perjanjian. Syarat yang pertama, kesepakatan para pihak. Kesepakatan ini lahir dari kehendak para pihak, tanpa adanya unsur khilafan, paksaan, ataupun penipuan. Syarat yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian bahwa ada beberapa kategori orang yang tidak cakap untuk membuat kontrak ataupun perjanjian. Kategori yang pertama, orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berumur 18 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kategori yang kedua,
orang yang berada di bawah pengampuan. Seseorang dikatakan berada di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, dan juga pemboros. Syarat yang ketiga, suatu hal tertentu. Menurut pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kontrak atau perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objeknya tidak hanya berupa barang, namun juga bisa berupa jasa yang bisa ditentukan jenisnya. Syarat yang keempat, sebab yang halal. Isi kontrak atau perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, hukum, nilai-nilai kesopanan, ataupun ketertiban umum. Selanjutnya yang keempat, apa sih itu komparisi? Dalam anatomi body kontrak, para pihak yang menandatangani kontrak ini biasa disebutkan di bagian awal kontrak, yaitu pada bagian komparisi kontrak. Dalam bagian komparisi ini, para pihak masing-masing menerangkan siapa dirinya dan dalam kapasitas apa, mewakili diri sendiri atau mewakili orang lain. Komparisi kontrak sendiri merupakan bagian menjelaskan tentang para pelaksana kontrak, yaitu para pihak yang akan melaksanakan dan mengemban hak dan kewajiban di dalam kontrak. Mereka adalah subjek hukum kontrak yang sering disebut juga sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Mereka adalah pihak-pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan isi kontrak dan merekalah yang menandatangani draft kontrak. Komparisi ini menerangkan identitas para pihak dan kecakapan mereka dalam menandatangani kontrak tersebut. Identitas diri ini meliputi identitas para pihak sebagai subjek hukum, terutama nama dan alamat lengkap, jika perlu masukkan juga tempat tinggal atau tanggal lahir dan pekerjaannya serta nomor KTP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arti penting komparisasi dalam sebuah kontrak, yaitu ada 5. Yang pertama, menerangkan identitas para pihak yang membuat perjanjian atau akta. Yang kedua, menjelaskan dalam hal apa yang bertindak. Yang ketiga, berdasarkan apa kedudukannya tersebut. Yang keempat, tahu bahwa orang-orang yang mempunyai kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan dalam isi akta. Yang kelima, mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta. Nah, segitu dulu penjelasan dari kita terkait materi perancangan kontrak. Semoga teman-teman paham dengan materi yang kita jelasin dan semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa like-nya ya teman-teman, ditunggu. Komen. Jangan lupa share. And subscribe. Thank you. Thank you, gaya bebasnya aku gini. Udah, kamu ambil aja di sini semuanya. Yay, selesai. And subscribe. And subscribe. Thank you. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton video kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And subscribe. Thank you.